Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan lelah karena bekerja keras seharian, tapi lelah karena merasa harus terlihat. Lelah karena tuntutan dunia yang bilang kalau kamu harus ada di mana-mana. Kamu harus datang ke setiap acara, kamu harus membagikan kartu nama, kamu harus, kata mereka, memperluas network. Kita sering mendengar mantra ini berulang-ulang. Your network is your net worth. Jaringanmu adalah kekayaanmu. Dan karena kalimat itu, kita jadi panik. Kita merasa bersalah kalau menghabiskan malam minggu sendirian di kamar untuk belajar. Kita merasa tertinggal kalau tidak nongkrong dengan orang-orang yang katanya keren di industri kita. Tapi, izinkan saya mengajak kamu duduk sejenak, tarik napas, dan dengarkan. Bagaimana jika saya katakan bahwa sebagian besar usaha networking yang kamu lakukan saat ini mungkin sia-sia? Bagaimana jika saya katakan bahwa networking itu buang-buang waktu jika kamu belum memiliki nilai? Hari ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang mungkin terdengar kontroversial, tapi percayalah, ini adalah kebenaran yang membebaskan. Kita akan bicara tentang mengapa kamu harus berhenti mengejar orang lain dan mulai membangun dirimu sendiri. Mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak kartu nama yang kamu simpan, tapi tidak pernah kamu hubungi lagi? Berapa banyak nomor kontak di ponselmu, yang jika kamu telepon sekarang untuk meminta bantuan profesional, mereka bahkan tidak ingat siapa kamu? Kita hidup di zaman yang terobsesi dengan koneksi, tapi miskin kedalaman. Banyak dari kita terjebak dalam ilusi bahwa mengenal orang sukses akan membuat kita sukses. Kita berpikir bahwa jika kita bisa berfoto dengan seorang CEO, atau nongkrong bareng influencer, entah bagaimana, cipratan kesuksesan itu akan menempel pada kita. Ini adalah jebakan mental yang halus. Kita sibuk menjadi konektor, tapi lupa menjadi kreator. Kita sibuk mencari pintu yang terbuka, padahal kita belum punya kunci untuk memasukinya. Saya ingin kamu membayangkan sebuah matematika sederhana. Di dalam dunia profesional, networking adalah sebuah pengali. Ia adalah faktor multiplier. Sementara kemampuan kamu, karakter kamu, dan apa yang bisa kamu tawarkan, itu adalah angka dasarnya atau nilaimu. Jika nilai kamu adalah 0, karena kamu tidak punya skill, tidak punya integritas, atau tidak punya karya, maka tidak peduli seberapa besar network kamu, hasilnya akan tetap 0. 0 dikali 1000, hasilnya tetap 0. 0 dikali 1 juta, hasilnya tetap 0. Inilah kenapa networking terasa melelahkan bagi banyak orang. Karena jauh di lubuk hati, kita tahu kita sedang mencoba menjual kotak kosong. Kita berusaha keras meyakinkan orang lain untuk melihat kita, padahal belum ada sesuatu yang signifikan untuk dilihat. Rasanya seperti pengemis yang memakai jas mahal. Kita meminta perhatian, meminta peluang, meminta validasi, dan percayalah, orang-orang hebat, orang-orang yang ingin kamu kenal itu, mereka punya radar yang sangat tajam. Mereka bisa mencium aroma kebutuhan dari jarak jauh. Ketika kamu datang dengan mentalitas meminta, pintu mereka akan tertutup rapat. Ada sebuah analogi indah, yang mungkin pernah kalian dengar, tapi mari kita resapi lebih dalam lagi hari ini. Jangan menghabiskan waktumu untuk mengejar kupu-kupu, karena kupu-kupu itu cepat, lincah, dan sulit ditangkap. Semakin kamu kejar, semakin ia lari. Dan kalaupun kamu berhasil menangkapnya, kamu mungkin akan merusak sayapnya yang indah dalam genggamanmu yang putus asa. Sebaliknya, gunakan waktumu untuk membangun taman yang indah. Tanamlah bunga-bunga yang wangi, rapikan rumputnya, dan beri pupuk pada tanahnya. Maka, kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Dan inilah bagian terpentingnya. Kalaupun kupu-kupu itu tidak datang, kamu tetap memiliki taman yang indah untuk dinikmati sendiri. Dalam konteks pengembangan diri, taman itu adalah dirimu, skillmu, pengetahuanmu, karaktermu, dan ketenangan batinmu. Kupu-kupu adalah peluang, koneksi, uang, dan orang-orang hebat. Membangun taman itu tidak mudah. Itu berarti kamu harus rela tanganmu kotor. Itu berarti ada hari-hari di mana kamu bekerja di bawah terik matahari sendirian, tanpa ada yang melihat, tidak ada tepuk tangan saat kamu menanam benih, dan tidak ada like saat kamu mencabut rumput liar. Inilah yang saya sebut sebagai fase inkubasi atau mong mode.
Sebuah fase di mana kamu secara sadar menarik diri dari hiruk-pikuk networking yang dangkal, untuk fokus 100% meningkatkan kompetensi diri. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan punya nilai? Apakah harus jadi kaya raya dulu? Atau harus jadi jenius dulu? Bukan. Nilai, atau value, dalam konteks hubungan antar manusia, berdiri di atas 3 pilar utama. Yang pertama adalah kompetensi. Apakah kamu jago dalam apa yang kamu lakukan? Bisakah orang mengandalkan hasil kerjamu? Di dunia ini, kompetensi adalah mata uang yang paling stabil. Jika kamu seorang desainer grafis, jadilah yang terbaik dalam memahami warna dan komposisi. Jika kamu seorang penulis, jadilah yang paling tajam dalam rangkai kata. Ketika kamu kompeten, kamu tidak perlu memohon pekerjaan yang akan mencari pemilik kompetensi itu. Pilar kedua adalah karakter dan integritas. Apakah kamu orang yang bisa dipercaya? Apakah kamu datang tepat waktu? Apakah kamu menyelesaikan apa yang kamu mulai? Banyak orang pintar, tapi sedikit yang bisa dipercaya. Menjadi orang yang selesai dengan dirinya sendiri, orang yang tidak baperan, yang stabil secara emosi, itu adalah nilai yang sangat mahal hari ini. Orang nyaman berada di dekatmu, bukan karena siapa yang kamu kenal, tapi karena bagaimana perasaan mereka saat bersamamu. Pilar ketiga adalah perspektif unik. Apa yang kamu bawa ke meja diskusi? Apakah kamu hanya membeo pendapat orang lain, atau kamu punya pemikiran orisinil hasil dari perenungan dan pengalamanmu sendiri? Dunia tidak butuh copy-paste, dunia butuh sudut pandangmu, dan sudut pandang itu hanya bisa didapat jika kamu banyak belajar, banyak membaca, dan banyak mengalami hidup, bukan banyak nongkrong tanpa tujuan. Bayangkan jika kamu memiliki ketiga hal ini. Kamu jago, kamu bisa dipercaya, dan kamu punya wawasan luas. Apakah kamu masih perlu mengejar-ngejar orang untuk networking? Tidak, kamu menjadi magnet. Saya tahu, ada ketakutan besar untuk menghilang. Ada istilah FOMO, atau Fear of Missing Out. Kita takut kalau kita tidak muncul di setiap gathering, orang akan melupakan kita, atau kita takut, karir kita akan macet. Tapi, mari kita lihat sejarah orang-orang besar. Hampir semua orang yang benar-benar sukses pernah melewati masa pengasingan diri. Masa di mana mereka hilang dari peredaran untuk menempa diri. Lihatlah para atlet sebelum Olimpiade, mereka tidak menghabiskan waktu di pesta. Mereka di gym, di lapangan, sendirian, berulang-ulang melakukan hal yang sama sampai sempurna. Lihatlah para musisi sebelum merilis album masterpiece, mereka mengurung diri di studio. Ada kekuatan magis dalam kesendirian yang produktif. Saat kamu sendirian, kamu tidak terdistraksi oleh opini orang lain. Kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri. Kamu bisa tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan, bukan apa yang orang lain ingin kamu inginkan. Berani untuk tidak populer sementara waktu adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi luar biasa. Jadikan kesepian itu kawan, jadikan keheningan itu guru. Di saat orang lain sibuk memoles citra mereka di media sosial, kamu sibuk memoles isimu di dunia nyata. Ingat, berlian terbentuk di bawah tekanan tinggi dan dalam kegelapan perut bumi, bukan di etalase toko. Jika saat ini kamu merasa sedang dalam kegelapan, sedang berjuang sendirian, sedang merasa tidak ada yang melihat, tersenyumlah. Mungkin kamu sedang diproses menjadi berlian, dan jangan buru-buru keluar sebelum kamu berkilau. Lalu, apakah ini berarti kita harus antisosial? Tentu tidak. Manusia adalah makhluk sosial, kita butuh orang lain. Tapi poin saya adalah, ubah urutannya. Utamakan nilai, jaringan kedua. Ketika kamu sudah memiliki nilai, networking berubah wujud. Ia tidak lagi menjadi kegiatan meminta, tapi menjadi kegiatan bertukar. Ini adalah the art of value exchange. Bayangkan dua skenario berikut, kamu bertemu seseorang yang kamu kagumi. Skenario A, tanpa nilai. Halo kak, saya ngefans banget sama kakak, boleh minta waktunya sebentar? Saya mau tanya tips sukses, dan kalau ada lowongan boleh kabari saya ya. Ini menguras energi orang tersebut, dan malah kamu menjadi beban baginya. Skenario B, dengan nilai. Halo kak, saya mengikuti karya kakak,
dan itu menginspirasi saya membuat riset kecil tentang tren pasar di industri ini. Saya menemukan data menarik yang mungkin berguna buat proyek kakak yang baru. Kalau sempat, saya kirimkan rangkumannya lewat email. Lihat bedanya? Di skenario B, kamu memberi, dan kamu menawarkan value. Kamu tidak datang dengan tangan kosong. Kamu datang membawa oleh-oleh berupa kompetensi atau wawasanmu. Orang-orang sukses sangat menghargai value. Mereka sangat sibuk, dan waktu adalah aset mereka yang paling berharga. Jika kamu bisa menunjukkan bahwa interaksi denganmu memberikan return on investment yang positif bagi waktu mereka, entah itu ide baru, solusi masalah, atau sekadar energi positif yang tulus, mereka tidak akan menolakmu. Malah, mereka yang akan mencarimu. Inilah rahasia networking tingkat tinggi, bukan tentang siapa yang kamu kenal, tapi tentang siapa yang ingin mengenalmu. Jadilah orang yang dicari, bukan orang yang mencari. Jadi, apa yang harus kita lakukan mulai hari ini? Jika kamu merasa selama ini terlalu sibuk mengejar kupu-kupu dan melupakan tamanmu, mari kita perbaiki bersama. Pertama, lakukan audit waktu. Coba cek screen time kamu, cek jadwal mingguanmu. Berapa jam yang kamu habiskan untuk scrolling melihat hidup orang lain, atau nongkrong basa-basi yang tidak ada isinya? Pangkas itu, kejamlah pada distraksi, ambil kembali waktumu. Kedua, pilih satu skill utama. Jangan mencoba jadi segalanya, pilihlah satu hal yang ingin kamu kuasai secara mendalam dalam 6 bulan ke depan. Apakah itu public speaking, analisis data, coding, memasak, atau menulis? Fokuslah di sana, jadilah 10% teratas di bidang itu di lingkunganmu. Dedikasikan 1-2 jam setiap hari tanpa gangguan untuk melatih skill ini. Ini adalah pupuk untuk tamanmu. Ketiga, dokumentasikan perjalananmu. Ini adalah cara networking yang pasif, namun efektif. Saat kamu belajar, bagikan apa yang kamu pelajari di media sosial. Bukan untuk pamer, tapi untuk berbagi manfaat. Hari ini saya belajar tentang X, dan ternyata solusinya adalah Y. Dengan cara ini, kamu membangun portofolio. Orang-orang dengan minat yang sama akan menemukanmu, kupu-kupu akan mulai melihat bunga yang sedang tumbuh di tamanmu. Keempat, berlatihlah memberi. Mulai sekarang, setiap kali kamu bertemu orang, ubah mindsetmu. Jangan tanya, apa yang bisa saya dapat dari orang ini? Tapi tanyalah, apa yang bisa saya bantu untuk orang ini? Walaupun hanya sekadar menjadi pendengar yang baik, atau memberikan rekomendasi buku yang bagus. Latihlah otot memberi itu. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan menjadi bayang-bayang orang lain. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan mengetuk pintu yang tidak ingin dibuka untukmu. Berhentilah merasa kecil karena tidak diundang ke meja mereka. Bangunlah mejamu sendiri. Ukirlah kayunya dengan keringat dan air matamu sendiri. Siapkan hidangan terbaik di atasnya, hasil dari jerih payah dan ilmumu. Mungkin hari ini tamunya belum ada. Mungkin hari ini kamu makan sendirian di mejamu. Tidak apa-apa, nikmatilah proses itu, karena suatu hari nanti, ketika masakanmu sudah matang, ketika tamanmu sudah berbunga, aroma kesuksesanmu akan tercium oleh dunia. Dan saat hari itu tiba, kamu tidak perlu lagi membagikan kartu nama. Namamu sudah mendahului kehadiranmu. Kamu punya potensi luar biasa yang sedang tidur. Jangan bangunkan dia dengan kebisingan pesta. Bangunkan dia dengan kedisiplinan dan ketenangan. Fokuslah bertumbuh, fokuslah menjadi bernilai, dan biarkan semesta yang mengurus sisanya. Terima kasih sudah menemani saya merenung hari ini. Saya harap, pesan ini bisa menjadi pengingat lembut bagi kamu yang sedang merasa lelah mengejar pengakuan. Kamu sudah cukup, kamu hanya perlu dipoles. Jika apa yang saya sampaikan ini menyentuh hati kamu, atau mungkin mengingatkanmu pada seorang teman yang sedang berjuang sendirian, akan sangat berarti bagi saya jika kamu mau menekan tombol subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama di video selanjutnya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan berikan like dan bagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Mungkin satu klik darimu bisa menjadi titik balik bagi taman kehidupan orang lain. Tetaplah bertumbuh, tetaplah tangguh, dan sampai jumpa di video berikutnya.